Aku sedang berbicara denganmu. Kenapa kau memanggil kami berdua ke sini di tengah malam tanda tanya? Benar sekali, Ayah. Ini sangat menyeramkan. Kalian berdua cepat dan ikuti. Lihat kalian berdua tidak punya pendirian. Kau, Ibu, apa menurut Ibu Ayah telah dirasuki sesuatu yang tidak bersih? Mungkin kita harus mencari pendeta Tao untuk memeriksanya. menurutku itu ide yang bagus. Jianjun, kemari. Tepat di sini. Gali di sini. Cepatlah. Di sini, Ya, tepat di sini. Tidak. Kenapa kau menggali di sini? Apakah ada emas di bawahnya? Kau benar-benar tepat sasaran. Sebuah bata. Di sini. Congkel bata ini. Hati-hati. Ayah. Emas. Emas. Ini benar-benar emas. Jianjun, lihat betapa beratnya ini. Biar kulihat. Ini pasti beratnya 4 atau 5 pound Kak. Nyonya tua, pada harga emas hari ini, berapa nilainya? Berapa nilainya ini? Aku bahkan tidak bisa mulai menghitungnya. Yang pasti nilainya sangat besar. Pak tua, pelan-pelan, pelan-pelan. Bagaimana rencanamu membaginya? Menurutmu bagaimana kita harus membaginya? Jika kau bertanya padaku, kita harus membeli beberapa rumah yang layak dan menyewakannya. Sisanya, berikan sebagian kepada Jianjun. Dan bagikan sedikit dengan putra sulung kita. Tidak, Ibu. Membaginya. Nyonya tua, bukankah kau akan memberikan kedua putrimu itu bagian juga? Dua bocah kecil itu. Saat kita berdua punya uang. Mereka mengelilingi kita, mengurusi kita. Tapi jika kita kehabisan uang, maka hidup akan benar-benar sengsara. Jadi nyonya tua itu sudah melihat semuanya sejak lama. Sayangnya aku tidak melihatnya di kehidupan terakhirku dan menyeret nyonya tua itu bersamaku. Sehingga dia tidak pernah menjalani satu hari pun yang baik sebelum dia meninggal. Sekarang, Pak Tua, jangan terlalu sedih. Apapun yang ayah katakan, aku tidak punya keberatan. Tidak bisakah kau sedikit lebih tegas? Jangan marah sekarang. Apapun yang ayah katakan. Lagi pula, aku juga tidak bisa menerimanya. Aku tidak marah. Aku senang. Kau membuatku takut setengah mati. Ayah. Ayah benar-benar luar biasa. Kita sudah kaya. Kita kaya raya. Kita kaya raya. Ketiban rezeki nomplok. Ayah, kali ini, Ayah membelikan aku dan Xiao Xiao begitu banyak barang saat perjalanan Ayah. Kenapa Ayah tidak membawakan apapun untuk Xiao Liang dan Cunya? Kenapa aku harus membawakan apapun untuk mereka ketika ada pekerjaan yang harus dilakukan di rumah dan kita butuh bantuan? Mengapa mereka tidak membantu sama sekali? Kenapa aku harus membawakan mereka apapun? Ayah, Kau hanya perlu mengurus dirimu sendiri dan anak-anak. Itu sudah cukup. Ayah, kakak ipar. Kau akhirnya kembali. Apa yang kau teriaki? Kita baru keluar selama 2 hari, bukan? 2 hari. Tidak ada yang memasak di rumah. Jika bukan karena beberapa bakpao dan acar. Adik laki-lakiku hampir mati kelaparan. itu kelalaian Ayah. Ayah akan pergi memasak sekarang. Jianjun, kembalilah. Tidak bisakah kau memasaknya sendiri? Apakah kau lumpuh tanpa tangan atau kaki? Apakah kau hanya perabot? Saya tadi hanya... Apa katamu? Ayah, mengapa ada begitu banyak makanan hari ini? Hari raya apa yang sedang kita rayakan? Liburan apapun itu tidak ada hubungannya denganmu. Pelan-pelan saja, kakek nenek. Lihat, kita akhirnya sampai di rumah. Ayah sudah pulang juga. Lihat. Lihat siapa yang kubawa. Wan Gue, Ibu Shou Shigu. Shou Bukin, Ayah Shou Shigu. Putri, jadi kau membawa kakek nenekmu ke sini hanya untuk menekanku, kan? Ibu, Ayah. Ini tengah hari. Kenapa tidak ada tanda-tanda kehidupan di dapurmu sama sekali?
Ini tengah hari, dan kau membawa kami jauh-jauh ke sini, hanya untuk membiarkan kami kelaparan. Bagaimana bisa, Nenek? Aku akan pergi menyiapkan makan siang sekarang. Cepatlah pergi. Ayah, Kitibu. Ayo masuk. Ayo pergi. Xiao Liang. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau melihat? Kemana kakak iparmu pergi? Mengapa kau belum memasak? Ayah, aku sedang membaca. Membaca. Kau bahkan tidak menyapa orang saat mereka datang. Kau sudah di rumah bersama kakakmu. Dan kau bahkan belum memasak makanan. Kau hanya menunggu kakak iparmu dan aku kembali. Begitukah caraku membesarkanmu? Apakah semua bacaan itu? Langsung masuk ke perut babi. Masuk ke sana dan masak. Cepatlah. Ada apa ini? Si gua sungguh tahu cara membesarkan anak-anaknya. Ayo pergi, Idu. Ayo masuk. Pelan-pelan saja. Sigur. Kamu makan enak di sini. Ada lebih banyak lemak di hidangan ini daripada di desa kita. Ayah, Ibu. Nah, karena kalian berdua ada di sini. Ayah, makanannya akhir-akhir ini sangat enak. Ayah tidak membelinya pakai uangku, kan? Ayah, Kitibu. Apa yang membawa kalian berdua jauh-jauh ke sini kali ini? Iya, anak sulungmu datang ke desa kami dan bersikeras membawa kami bersamanya. Katanya dia ingin menunjukkan baktinya. Itu bagus kalau begitu. Kalian berdua sebaiknya tinggal di tempatnya selama beberapa hari. Kondisi tempat tinggalnya sangat luar biasa. Tempat itu yang mereka sebut unit perumahan kader. Dibandingkan dengan rumah halaman tanah kita, itu jauh lebih baik. Kakek nenek, sebenarnya. Ya, nenek kakek. Biar saya beritahu, tempat kakak saya sangat bagus. Mereka punya televisi, radio, dan biar saya beritahu, tempat kakak saya bahkan punya kamar mandi pribadi. Jika kalian berdua ingin menggunakan kamar mandi di sini, kalian harus pergi ke kamar mandi umum di luar. Benar kan, Kak? Televisi yang kau sebutkan tadi, soal TV itu, kau mungkin tidak tahu. Tapi di desa kami, hanya keluarga kepala desa yang punya satu. Hai Ian, kau benar-benar sudah sukses. Cucu perempuanku tersayang, kapan kamu akan mengizinkan aku dan nenekmu berkunjung ke rumahmu? Biarkan kami yang sudah tua ini melihat seperti apa tempatnya. Ayah, dengarkan dirimu sendiri. Hanya pergi melihatnya saja tidak akan cukup. Kau tidak bisa hanya melihat. Kalian berdua sebaiknya tinggal bersama putri sulungku selama beberapa hari dan menikmati keberuntungannya. Benar? Biarkan putri sulungku menunjukkan baktinya. Bagaimana dengan ini? Setelah kita selesai makan, Cuhian dan aku akan mengendarai sepeda kami dan membawa kalian berdua ke sana. Terdengar bagus. Bagus. Itu bisa diatur. Ayah, aku hanya punya satu kamar. Jika kakak dan nenek pergi, di mana Xiaoyang dan aku harus tidur? Itu bukan urusanku. Bukankah kau bilang ingin menunjukkan bakti jika kau tidak membiarkan kakek nenekmu tinggal bersamamu? Bagaimana kau bisa memenuhi kewajiban baktimu? Ayah, Cukup, itu sudah cukup. Bukankah itu idemu sendiri? Untuk membawa kakek dan nenek. Untuk menunjukkan bakti padanya. Ada apa? Apakah kau merasa jijik dengan kakek dan nenek? bagaimana mungkin aku bisa menolak permintaan kakak dan nenekku? Aku akan sangat senang jika kalian datang dan tinggal bersamaku, kakak dan nenek. Itu sempurna. Makanlah. Silakan, nikmati hidangannya. Teruslah berakting. Sekarang kau sudah menjebak dirimu sendiri. Bukan? Apa yang kau lakukan? Apa ini? Apa yang kau lakukan? Mengapa kau membawa mereka ke rumah? Kakak ipar, berhenti berbisik. Kakak dan nenek menginap di tempatmu malam ini. Jadi cepatlah pergi membeli bahan makanan. Benar. Buatkan sesuatu yang enak untuk disantap kakek dan nenek. Kalian kita ini memang benar-benar berbakti. Khususnya, membawa kakek dan nenek ke sini untuk menunjukkan baktinya.
Mari kita tunjukkan bakti kita. Kita hanyalah cucu-cucunya. Apakah pantas kita yang menunjukkannya? Cukup. Kau pikir aku mau melakukan ini? Mereka hanya akan tinggal beberapa hari. Jika kita memperlakukan mereka dengan baik, akan mudah meminta mereka membantu kita mendapatkan uang itu. Itu pasti berhasil. Cukup. Ayo pergi. Kakek nenek, aku pulang. Cucu sulungku, kau sudah kembali. Lihat itu, semua makanan di TV itu. Daging babi kecap, ikan kecap, pangsit, dan semua daging rebus itu. Semuanya terlihat sangat lezat, buatkan kami. Tepat sekali. Dan bawakan juga minuman keras yang kena. Hidangan yang sangat mewah. Jika kita tidak minum, bukankah itu sangat sia-sia? Baiklah. Aku akan bicara dengan Xiaoyang. Ada apa? Hai Yan. Tidur di lantai ruang tamu tadi malam adalah pertama kalinya dalam hidupku bahwa aku harus tidur di tanah. Dan setelah mereka selesai tidur, kita yang harus membereskan semuanya. Kau dengar aku? Tadi pagi mereka bahkan memesan makanan. Kalau mereka terus tinggal di sini, aku bisa meledak. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bersabarlah untuk saat ini. Aku mengandalkan kakak dan nenek untuk membantu biaya perjalananku ke luar negeri. Kita sama sekali tidak boleh menyinggung mereka sekarang. Setelah makan ini, segera bicarakan hal itu pada mereka. Singgung soal perjalanan ke luar negeri. Dan cepat suruh kedua orang tua itu pergi dari sini. Sudah kubilang, aku benar-benar tidak tahan lagi. Baiklah, kau pergi dan masaklah untuk mereka dulu. Dan ini, aku yang akan membereskannya. Cepat. Pergilah dengan cepat. Pergi. Ayo pergi. Kakek, nenek, biaya perjalananku ke luar negeri benar-benar cukup tinggi. Jika tidak, aku tidak akan mengundang kalian berdua kemari. Cucu perempuanku tersayang, nenek dan kakek, sudah kehilangan kemampuan untuk bekerja. Masa depan kita bergantung pada ayah dan pamanmu yang menanggung hidup kami. Kakek, nenek, bukan itu maksudku. Aku tidak mencoba meminta uang pada kalian. Aku hanya ingin kalian berbicara dengan ayah dan ibu dan membujuk mereka untuk mencari jalan keluar. Berapa biaya untuk pergi ke luar negeri? Biaya perjalanan, ditambah tiket pesawat, face dan segalanya. Setidaknya 10.000. 10.000. Cucu perempuanku tersayang, kamu sedang mendorong ayahmu. Kalian kubur. Lihat betapa kerusia ayahmu. Dan pakaian yang dia kenakan. Semua itu demi membiayai kuliahmu. Dan mengumpulkan uang hantaran pernikahanmu. Kamu tidak merasa kasihan padanya. Tapi aku merasa kasihan. Kakek, Lagi pula, ayahmu sudah berumur 50 tahun lebih. Keluargamu masih berhutang pada keluarga pamanmu, beberapa ratus. Kau buka mulut dan minta 10.000. Apa kau tahu berapa 10.000 itu? Itu nilainya lebih besar daripada nyawa suamimu dan nyawamu digabungkan. kakek, nenek, setelah saya melewati beberapa tahun ini, saat saya kembali nanti, saya akan menjadi pekerja tingkat senior deputi. Itu lebih tinggi dari posisi ayah. Di pabrik, bekerja keras, seumur hidup untuk naik tingkat. Lebih tinggi dari itu. Tingkat apa? Pada saat kamu mencapai tingkat tinggi apapun yang kamu bicarakan itu, ayahmu sudah lama berada di dalam tanah. Kakek, ini tidak seserius yang kakek bayangkan. Selama ibu dan ayah menjual posisi kerja mereka, ditambah uang duka kematian kakak sulung, dan meminjam sedikit dari kerabat serta teman, itu seharusnya sudah cukup. Nenek, ada apa? Cepat tuangkan segelas air untuk menekmu. Ya, Aku belum pernah melihat orang yang begitu perhitungan terhadap orang tuanya sendiri. Dia tidak punya hati. Kalau menurutku, lebih baik kita kembali saja ke desa. Kita tidak akan pergi kemana-mana. Kita akan tetap di sini.
Terus beri dia harapan palsu. Beri dia sedikit harapan. Agar dia tidak pelan dan mengganggu ibu dan ayahnya. Dan biarkan dia meluangkan waktu untuk memikirkan bagaimana caranya menunjukkan bakti kepada kita. Ini, minumlah air ini. Kakek, tentang rencana saya ke luar negeri, bagaimana menurut kakak? Cucu perempuanku tersayang, mengenai rencanamu pergi ke luar negeri, kakek mendukungmu sepenuhnya. Itu bagus. Ayah. Ayah, bisa bantu aku mencari tahu cara memadukan pakaian ini? Apakah aku terlihat oke dengan ini? Kakak ipar, ayah membelikan pakaian baru ini untukmu. Ayah, bukankah ayah terlalu pilih kasih? Mengapa semua hal baik harus diberikan kepada menantu kedua? Dia hanya orang kampung. Apakah dia layak memakai sesuatu yang sebagus ini? Lagi pula, saya adalah darah daging ayah sendiri. Ayah memperlakukan orang luar lebih baik daripada memperlakukan saya. Dasar bocah nakal. Apa kakak iparmu itu orang asing? Bukankah kakak keduamu itu darah dagingmu sendiri? Dan kakakmu, dia saudara kandungmu, bukan? Setelah kejadian tempo hari, aku tidak melihatmu memberikan reaksi apapun. Saya tadi hanya... Memangnya kenapa? Di rumah ini, kalau soal kerja keras, siapa yang bisa menandingi kakak iparmu? Aku lebih dari senang memberikan barang-barang dari rumah ini kepadanya. Kalau kau tidak suka, pergilah dari sini. Pisah keluarga saja. Pisahkan keluarga. Nah, apa yang saya dapatkan dari pemisahan ini? Berapa banyak uang yang saya dapat? Setidaknya ayah harus memberi saya satu kamar di rumah ini. Jangan harap pisah. Semua yang ada di sini diperoleh oleh ibu dan ayahmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Rumah ini dan semua aset keluarga tidak ada hubungannya denganmu. Meskipun keluarga ini memiliki utang 600 yuan, apa kau mau aku membagi 250 dari utang itu denganmu? Ayah, mengapa ayah melakukan itu? Ayah benar-benar terlalu pilih kasih. Dulu saat kakak sulung dan kakak kedua menikah, ayah mengeluarkan uang untuk mereka berdua. Mengapa giliran saya? Tidak ada apa-apa. Dan sekarang ayah malah membebani saya dengan hutang. Kau harus punya hati nurani saat bicara. Saat kakak keduamu menikah, aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dia bahkan menyerahkan gajinya kepada keluarga. Dan mengenai kakak perempuan tertuamu, baru saja tempo hari, aku sudah mendapatkan kembali uang hantaran 800 yuan itu. Aku memaksanya mengembalikan itu. Mulai sekarang, dia juga akan menyerahkan setengah dari gajinya. Jika kau melakukan hal yang sama, maka aku akan membiayai uang hantaranmu. Itu tidak akan berhasil. Lihat dirimu. Kau bilang aku pilih kasih, tapi sekarang setelah aku memperlakukan semua orang dengan adil, kau malah tidak senang. Jika kau tidak senang, maka kau bisa berhenti makan dan tinggal di sini. Ayah tidak seperti ini sebelumnya. Bagaimana ayah bisa begitu kejam sekarang? Apa yang kau panggil aku tadi? Tidak punya hati. Kau pikir aku tidak punya hati, begitu? Kakak ipar, Ayah, Aku tidak punya hati. Aku tidak punya hati. ayah, saya tidak punya tempat tinggal. Kemana saya harus pergi? Umurmu sudah 25 tahun. Sudah saatnya kau berdiri di atas kakimu sendiri. Saya bahkan tidak punya tempat tinggal. Bagaimana saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri? Ayah, saya bahkan belum menikah. Ayah tidak bisa begitu saja menelantarkan saya. Aku mulai bekerja saat berumur 15 tahun. Untuk menghidupi diriku sendiri. Bukankah aku berhasil melakukannya dengan baik? Ayah, saya minta maaf. Saya seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu tadi. Tolong maafkan saya. Kakak ipar, saya minta maaf. Saya seharusnya tidak berbicara seperti itu kepada Anda tadi. Tolong bantu saya bicara pada ayah. ayah. Ayah, tolong beri dia kesempatan lagi. Ayah, Aku akan memberimu kesempatan, tapi aku punya 3 syarat. jangan hanya bilang 3. Saya setuju dengan 100. Dengarkan aku dulu. Silakan. Mulai sekarang gajimu diserahkan ke keluarga, tapi kau tidak perlu memberikan semuanya. Kami akan menyisakan untukmu 5 yuan sebulan untuk uang saku. 5 yuan. Ada apa?
Kau pikir itu terlalu sedikit? Lupakan saja, kalau begitu. Saya akan memberikannya. Saya akan memberikannya. Itu pilihanmu. Aku tidak memaksamu. Itu pilihan saya. Ayah dan ibu sudah melakukan begitu banyak untuk keluarga ini selama bertahun-tahun. Saya sudah dewasa sekarang. Dan saya harus membantu. Kedua, mulai sekarang tidak peduli siapapun di keluarga yang membutuhkan sesuatu. Kau harus berinisiatif untuk membantu. Itu tidak masalah. Ketiga, kau tidak diizinkan menemui Sun Ming lagi. Ayah, saya bisa setuju dengan segalanya selain itu ayah. Tapi yang satu ini saya benar-benar tidak bisa. Kenapa tidak? Mengapa saya tidak bisa menemuinya? Saya menyukai Sun Ming. Apa masalahnya dengan itu? Apa kau tahu? Sun Ming sedang berada di pabrik kakakmu. Cucu perempuan direktur pabrik itu. Namanya Liu Xiaohong. Mereka sedang berkencan. Apa? Mustahil. Wanita itu pasti yang terus menempel padanya. Kau salah paham. Sun Ming sudah pergi bekerja di stasiun penyiaran di pabrik kakakmu. Mereka sudah saling bertemu orang tua masing-masing. Dan hanya kau yang masih tidak tahu apa-apa. Kau masih punya perasaan padanya? Mustahil. Silakan tanya-tanya di sana. Semua orang di pabrik. Kakakmu sudah tahu. Ayah, biar aku katakan ini. Mulai sekarang, tidak peduli apapun. Sun Ming dan Liu Xiaohong itu. Akhirnya bersama atau tidak, kau tidak boleh mencarinya lagi. Kalau bukan karena Sun Ming terlibat dalam skandal itu di kehidupanmu sebelumnya. Kenapa dia mau melirikmu? Dalam beberapa tahun pernikahan, dia memukulmu, mengambil semua uangmu, dan memerintahmu sesuka hati. Mustahil. Pasti ada kesalahpahaman. Pasti ada kesalahpahaman. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Junyan, Kembalilah. ayah, aku khawatir. Aku akan mengikutinya. Biarkan dia pergi sendiri. Jika dia tidak belajar dari kesalahannya, dia tidak akan pernah berubah. Baiklah. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Liu Xiaohong. Tolong saya. Ada yang memukul orang. Bukankah itu cucu perempuan direktur pabrik? Cepat panggil polisi. Kalau ada yang berani menelepon polisi, akan kubunuh. Liu Xiaohong, cucu perempuan direktur pabrik. Tolong. Chunyan, Liu Xiaohong. kemari. Ambil uang ini. Pergi panggil polisi. Cepat pergi. Biar aku beritahu sesuatu. Cari Dongfang. Katakan padanya, putriku hampir dipukuli sampai mati. Dengan tubuh tuaku ini, aku akan melawanmu sampai mati. Ayah. Lepaskan putriku. Kau memukul putriku. Apa kau tahu siapa aku? Sekalipun dia tidak ambisius, kau tidak bisa memukulnya begitu saja. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ayah. Ada yang membunuh orang. Ayah. Aku bahkan tidak memukulnya. Apa ini? Bagaimana dia bisa jatuh? Liu Xiaohong. Akan kubunuh kau. Sepertinya gadis ini bukanlah orang yang tidak bisa diselamatkan. Junyan. Jangan pukul dia, hentikan. Ayah. Sun Ming, mantan pacar selucunya. Kenapa kau memukulku juga? Ayah. Bangun, ayah. Pak Tua. Bangun, Pak Tua. Ayah, Pak Tua. Ayah. Sun Zi, kakak laki-laki Sun Ming. pembunuhan lagi. Keluarga Sun telah membunuh seseorang. Cepat panggil polisi. Junyan. Dasar sialan. Aku akan membunuhmu. Kau berpura-pura.
Bibi, jangan bunuh aku. Keluargaku punya uang. Jangan pukul aku. Bagus. Ya satu sudah tumbang. Seluruh keluargamu. Ibu. Kau pembunuh. Kau mencoba membunuh ibuku? Kau bicara omong kosong. Ibumu memukul dirinya sendiri. Apa yang kau lakukan? Aku akan membunuhmu. Anak ini benar-benar tangguh. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Letakkan itu. Keberuntungan akan datang. Kekayaan datang dari segala arah. Letakkan itu. Begitu wanita itu mendengar Sun Ming berkata, aku pacarnya. Dia menyerangku karena ingin berkelahi. Aku tidak bisa melawannya. Jadi aku mengambil batu bata dari tembok dan memukulkannya ke kepalanya. Lalu ayahnya mengamuk, menerjangku untuk menangkapku. Aku tidak bermaksud begitu. Katakan padaku, siapa yang memukul Dongfang? Wanita tua itu memecahkan kepalanya sendiri. Petugas, Anda harus mempercayaiku. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Siapa yang sebodoh itu sampai memecahkan kepala sendiri? Dalam situasi itu, dia pasti ingin membunuhmu, bukan? Dan kau bilang dia memecahkan kepalanya sendiri? Apa kau anggap kami orang bodoh? Baiklah. Bawa aku pergi. Ruang operasi. Ada apa? Mereka belum keluar sejak masuk ke dalam. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah tindakan menindas kami. Seolah-olah tidak ada orang yang tersisa di keluarga So, pabrik Tianyun, atau apalah itu. Aku, orang tua ini, akan pergi menemui pamanmu sekarang. Dan kita akan pergi menghancurkan tempat itu. Kakek, fasilitas itu milik negara. Kakek tidak boleh merusaknya. Itu tindak kriminal. Mari kita dengarkan dulu apa kata polisi. Siapa yang kau cari? Keluarga Shou Shiguo, Dongfan, dan Shu Junya. Tidak ada satupun dari mereka yang dalam kondisi kritis. Shu Junyan adalah yang terluka paling parah. Dia perlu 25 jahitan di kepalanya. Dia kehilangan banyak darah. Mari kita pindahkan dia ke unit perawatan intensif untuk observasi selama beberapa hari. Dongfang perlu 10 jahitan. Dan Shou Shiguo perlu 8. Mereka masih belum sadar. Mari kita pindahkan mereka ke bangsal biasa untuk observasi. Terima kasih dokter. Selama mereka baik-baik saja, Haiyan, serahkan buangnya. $20. Bagaimana bisa 20 cukup? Dasar kau bocah nakal. Apa kau masih mengandalkan orang tuamu untuk mengirimmu ke luar negeri? Sejujurnya, Nenek dan kakek, saya benar-benar kehabisan uang. Saya benar-benar tidak punya uang lagi. Haiyan, tunggu sampai mereka keluar. Aku akan memberikan tekanan lebih pada mereka bersama nenekmu. Maka perjalananmu ke luar negeri akan terjamin. Bukankah itu membuat perjalananmu ke luar negeri sudah pasti? Kakek benar. Tapi kami benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Zhao Yang, ayo pergi. Mau kemana kau? Ayo pergi. Minggir, ayo pergi. Pak Tua, apa yang kau katakan pada cucu selemu lagi? Itu hanya memberi harapan palsu. Si Guo akhirnya akan bisa menikmati bakti dari putri sulungnya. Si Guo, Ayah. Ayah sudah sadar? Ayah. Ibu. Kenapa kalian berdua datang? pelan-pelan, pelan-pelan. Ampel 200 yuan untuk rumah sakit itu adalah uang yang terpakai dengan baik. Ayah, bagaimana perasaan ayah? Aku merasa aku tidak punya tenaga sama sekali.
Jantungku juga berdebar kencang. Aku merasa sedikit mual. Ini seharusnya gejala gagal otak, bukan? Ayahmu punya begitu banyak penyakit. Mungkinkah? Menantu. Apa kabarmu? Ayah? Ibu? Apa ini? Aku pusing. Telingaku berdenging. Aku tidak punya tenaga sama sekali, Ibu. Jantungku juga berdebar kencang. Aku merasa mual. Ayan, kamu dan Seo yang cepatlah. Dan urus pendaftaran rumah sakitnya. Pergilah cepat. Ayan dan ibu menghabiskan begitu banyak uang di rumah sakit. Seharusnya bukan kita yang membayarnya, kan? Ayah, Ibu, dan Cunyan. Sekarang semuanya terbaring di rumah sakit. Siapa yang kakek harapkan untuk membayar? Bagaimana dengan Jianjun? Orang yang terbaring di ranjang rumah sakit itu adalah anggota keluarga kita. Jika kita tidak di sini, mungkin tidak masalah. Membiarkan menantu kedua yang membayar. Tapi kita berdua ada di sini sekarang. Apakah kakak pikir pantas meminta Jianjun untuk membayar? Kenapa tidak pantas? Saya tidak mau pusing dengan kalian. Mau kemana kau? Saya akan kembali ke pabrik untuk meminjam uang. Kau tidak diizinkan pergi. Apa maksud kalian berdua dengan ini? Ayah, sebenarnya kami hanya berpura-pura. Coba pikir, mereka begitu berkuasa dan kaya. Jika aku tidak membuat keributan, bukankah Cunyan akan dipukuli dengan sia-sia? Itu benar. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membuat keributan. Aku tidak akan berhenti sampai tujuanku tercapai. Aku mengerti sekarang. Aku akan membawa ibumu dan pergi menemui penduduk desa. Kita akan pergi ke pabrik mesinnya. Kita akan membuat keributan yang cukup untukmu. Itu baru ayahku. Aku akan memberimu setengah dari hasilnya. Tidak, jadi dari awal sampai akhir. Hanya aku yang jujur di sini. Dasar anak bodoh. Ayah, Ibu. Kalian akhirnya memutuskan untuk datang menemuiku. Bagaimana keadaanmu? Kau beruntung tidak dipukuli sampai mati. Kau membuat ayah dan ibu di usia kami ini mengikutimu, bocah kecil, dan terkena lemparan batu bata. Ayah, Ibu, aku tahu aku salah. Aku menyeret kalian ke dalam masalah ini. Jika Liu Xiaohong membuat masalah lagi, maka salahkan saja semuanya padaku. Siapa sangka sebuah batu bata bisa menyadarkanmu dari kebodohanmu. Ayah, Ibu dan ayah, kakak dan nenek, membawa orang-orang dari desa dan pergi ke pabrik untuk membuat keributan. Itu benar-benar sebuah tontonan. Aku dengar Direktur Liu sudah dibawa untuk penyelidikan. Itu baru ayah kita. Dia tidak bisa mengalahkan pengalaman. apa menurutmu ini akan meledak? Kenapa kau takut jika masalah ini meledak? Kau hanyalah seorang pekerja. Paling buruk kau pensiun lebih awal. Kau mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Permisi, apakah ini Komet Shou Shigul dan Kamerat Dongfan di sini? Aku adalah Shou Shigul. Dan siapa kalian berdua? Kami adalah perwakilan pekerja yang diutus oleh pabrik mesin. Pihak lain ingin memberikan kepada Anda dan keluarga Anda sejumlah kompensasi. Apakah ada hal lain yang ingin Anda minta? Kami menuntut pelaku dihukum berat. Paman, Anda benar-benar harus memikirkannya. Pihak lain adalah direktur pabrik mesin, Putri Sulung dan bibi Anda. Keduanya bekerja di pabrik itu. Dan Direktur Liu ini masih berani menyalahgunakan kekuasaannya dan mempersulit kami kelas pekerja. Itu tidak masalah. Jika dia berani mempersulitku, aku akan melaporkannya ke atasannya. Jika itu tidak berhasil, aku akan pergi dan berbaring di depan kedutaan. Aku akan berbaring di sana. Aku akan membiarkan orang asing melihat bagaimana di negara kita, seorang direktur kecil bisa membuat seseorang sampai mati. Paman, Anda salah paham. Kami tidak di sini untuk mengancam Anda.
Kami hanya di sini untuk mengordinasikan semuanya dan melihat kesulitan apa yang Anda miliki yang mungkin bisa kami bantu. Pelakunya sudah mengakui kesalahannya dan ingin memberikan kompensasi kepada semua orang. Kami tidak punya kesulitan apapun, dan kami tidak butuh kompensasi darimu. Satu-satunya permintaan kami adalah melihat apakah hukum itu adil, dan apakah hukum bisa menghukum pelaku dengan berat. Ayah, katakan padaku, karena kita sudah bersusah payah untuk memperbesar masalah ini, kenapa tidak bernegosiasi dengan mereka sekarang? Sekarang bukan waktunya untuk negosiasi. Sekarang, kita perlu menunjukkan kepada mereka tekad kita yang kuat, agar mereka tetap merasa tertekan. Jika kita menegosiasikan syaratnya sekarang, mereka hanya akan menawarkan sedikit insentif dan menyuap kita. Bukan tanda tanya. Kita semua harus tetap teguh dan tidak menyerah. Saat tiba waktunya untuk mengikuti prosedur hukum, barulah kita bernegosiasi. Saat tiba waktunya, posisi tawar akan berada di tangan kita. Apa yang dikatakan ayahmu? Ada benarnya. Tentu saja. Ayah, kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bahwa kepalamu begitu tajam. Sudah aku bilang, aku sangat pintar. Karena aku mewarisinya darimu. Tutup mulutmu. Kau, bicaramu seperti sedang mengutuk seseorang. Tapi apa yang kau katakan adalah musik di telinga ayah. Mereka bahkan tidak mau mengalah saat diberi jalan keluar. Menurut pandanganku, tidak ada yang akan memberi mereka apapun. Berapa lama lagi mereka bisa tinggal di rumah sakit? Mereka bisa tinggal selama yang mereka mau. Lagi pula bukan mereka yang membayar. Menurutku, kita sebaiknya menanggung biaya pengobatan mereka dan memberi mereka sedikit kompensasi nutrisi. Itu saja. Dongfang masih bekerja di pabrik mesin. Apakah mereka benar-benar berani membuat masalah dengan direktur pabrik? Jika mereka benar-benar berani melakukan itu, bagaimana kami akan menjelaskan semuanya kepada Direktur Liu? Ayah, bagaimana tekanannya? Itu terasa menyenangkan. Ayah, Ibu, bagaimana pemulihan kalian? Ayah tahu kami sudah sering bilang, kami akan datang menjenguk. Tapi pekerjaan sangat sibuk, dan kami benar-benar tidak punya waktu luang. Kami terus memikirkan kalian berdua. Ayah, Ibu, kami membawakan kalian apel dan pisang, serta manisan buah persikalengan ini, semuanya stok baru. Yang baru saja tiba di koperasi hari ini. Kalian harus mencobanya. Apa yang sedang kalian lakukan? Bukankah kau akan memberikannya kepada ayah dan ibu untuk dicoba? Aku hanya memeriksanya untuk mereka, melihat apakah itu masih segar. Ayah, Ibu, kalian harus mencobanya juga. Buah kalang ini sangat manis. Jika ayah dan aku akan membawakan lebih banyak lagi saat kami datang nanti. Ibu, pimpinan di unit kerja saya, berbicara dengan saya lagi hari ini. Bos saya bilang, selama keluarga kita bersedia berdamai, pihak lawan bersedia membayar 20.000 yuan, dan mereka bahkan bisa memberikan promosi 2 tingkat. Promosi 2 tingkat? Apa gunanya itu? Bukankah Ibu saat ini adalah teknisi tingkat 5? Gaji pokok itu adalah 44,5 yuan. Kenaikan 2 tingkat akan membuatnya menjadi tingkat 7. Dan gaji itu akan mencapai 88,5 yuan. Ditambah bonus hari raya dan sebagainya. Dan itu akan lebih dari 100 per bulan. Lebih dari 100? Itu sama saja dengan gaji bulanan kader junior. Dan yang terpenting adalah 20.000 yuan itu. 20.000 yuan. Itu cukup bagi saya untuk pergi ke luar negeri. Tepat sekali. Ibu, lihat bagaimana mereka telah menawarkan kita persyaratan yang begitu bagus. Bagaimana jika mereka berubah pikiran? Bukankah itu akan jadi bencana? Kalau mereka berubah pikiran, ya sudah. Kalau mereka mundur, biarkan saja mereka masuk penjara. Ibu, apakah Ibu tidak mendengarku dengan jelas? Mereka memberi kita 20.000 yuan. 20.000 yuan. Ibu belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidup Ibu kan? Ibu, 20.000 yuan. Aku tertegun. Zhao Yong, apa kau ini semacam tuan muda kaya? Pernahkah kau melihat uang sebanyak itu sendiri? Ayah, bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir bahwa ini adalah kesempatan langka. Kesempatan untuk berbaring di sini? Kau pikir ini kesempatan yang bagus? Kenapa kau tidak pergi keluar dan berkelahi dengan seseorang dan membiarkan mereka memecahkan kepalamu juga? Ayah, Apa tanda tanya? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kau katakan padaku. Katakan padaku apa yang begitu hebat dari berbaring di sini? ayah, Zhao yang tidak bermaksud begitu. Dia hanya merasa sikap pihak lawan cukup tulus. Dan mereka ingin duduk dan berbicara dengan baik dengan kita. Aku tidak peduli apa yang dia rasakan. Aku peduli dengan apa yang aku rasakan. 3 dari kami dipukuli dan berada di rumah sakit. Aku tidak menginginkan uang mereka. Aku ingin mereka di penjara. Ayah,
Apakah ayah sudah gila? Apakah ayah tahu berapa banyak uang itu? Ayah tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidup ayah. Jika aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya berarti uang itu bukan milikku. Aku akan menuntut. Aku menuntut keadilan hukum. Tepat sekali ayah, 20.000 yuan itu cukup bagi Haiyan dan aku untuk pergi ke luar negeri. Jadi ayah dan ibu tidak perlu lagi meminjam uang ke sana kemari kan? Bukankah begitu? Lagi pula, gaji ibu akan naik setengahnya. Kesempatan yang luar biasa. Ayah setuju kan? Ayah. Zhao Yong, kau senang bukan? Bahkan jika uang itu kembali, aku tidak akan memberimu satu sen pun. Kau pergi ke luar negeri, tidak ada hubungannya denganku. Bukankah kita membutuhkan biaya dari ayah? Bagaimana ayah bisa bilang ini tidak ada hubungannya dengan ayah? Kami sudah membayar biaya kuliahnya sampai selesai. Lalu kami membayar pernikahannya. Dan sekarang kami harus membayar agar dia bisa pergi ke luar negeri. Atas dasar apa? Zhao Yong, kalian berdua sudah menikah sekarang. Kenapa keluargamu tidak membayarnya? Ayah. Ayah tahu keluarga kita sedang kesulitan. Keluarga siapa yang tidak sedang kesulitan? Ibu dan ayah, kami akan pergi ke luar negeri. Dan setelah kami sukses besar di sana, itu akan membawa kehormatan bagi kalian berdua. Apakah kau akan memberi kami uang itu atau tidak? Saya. Jika kau tidak memberikannya padaku, kenapa aku harus mengeluarkan uangku sendiri? Bahkan jika uang itu, 20.000 itu diberikan kepada kami, itu tetap akan menjadi milik kami bertiga. Pergilah tanya mereka. Apakah mereka bahkan mau memberikannya padamu? Dan jangan berani-berani mengincar uangku. Aku bahkan belum menikah. Bahkan jika kalian berdua, sebagai pasangan ingin terbang ke bulan, itu tidak ada hubungannya denganku. Ibu. Apa maumu? Aku belum 80 tahun. Dan aku belum pikun. Aku tidak akan memberikan uangku kepada siapapun. Itu benar. Ibu dan ayah. Baiklah, lupakan bagian cunyan. Tapi kalian berdua, bagaimana bisa kalian tidak mendukung kami pergi ke luar negeri? Biar saya beritahu manfaat pergi ke luar negeri. Cukup, hentikan. Kami sudah menyelesaikan pembayaran kuliahmu dan membayar pernikahanmu. Sebagai orang tua, kami sudah memenuhi kewajiban kami. Sekarang saatnya bagimu untuk membalas budi kami. Apakah kami punya uang atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bagus. Dan mengenai bicaramu tentang membawa kehormatan bagi leluhur, kau bisa membuat janji kosong itu kepada siapapun yang kau mau. Aku tidak membutuhkannya pula. Tidak, ayah. Jadi maksud ayah, bahwa meskipun Haiyan pergi ke luar negeri, dan keluarga punya uang, ayah tetap tidak mau memberinya sedikit pun? Itukah maksud ayah? Itu benar. Baiklah, mulai hari ini, kita putus hubungan. Haiyan bukan lagi putrimu. Itu tidak mungkin. Aku telah membesarkan Zhou Haiyan selama bertahun-tahun ini, dan sekarang saatnya dia memenuhi kewajibannya. Kau pikir kau bisa begitu saja menendang kami? Tidak mungkin. Zhou Haiyan, setengah dari gaji bulananmu harus diserahkan. Jangan lupakan perjanjian yang kita tanda tangani. Bermimpilah sesukamu. Berikan, aku akan memberikannya padamu. Ibu tidak bisa begitu saja menelantarkan saya. Setelah saya kembali, saya setidaknya akan berada di tingkat biro deputi. Prospek masa depan saya, ibu bahkan tidak bisa membayangkannya. Saat itu, keluarga Zhou kita akan benar-benar mengubah derajatnya. Ibu? Haiyan, dengarkan ayah. Kau sudah bekerja 2 tahun sejak lulus, tapi kau belum juga dipromosikan. Kenapa kau tidak bercermin dan melihat dirimu sendiri? Ibu tidak tahu berapa banyak orang yang punya kekuasaan dan pengaruh di unit kerja saya. Kapan kesempatan seperti itu bisa jatuh ke tangan saya? Kalau kau benar-benar berusaha di tempat kerja dan memberikan kontribusi nyata, maka promosi atau dikirim ke luar negeri pasti akan kau dapatkan. Seandainya saja kau menggunakan otak cerdasmu itu untuk pekerjaanmu, itu sudah cukup. Tidak. Apa maksud ibu dengan itu? Apa maksud ayah? Maksud ayah, kau itu tidak kompeten. Dan sekarang, kau masih saja menguras harta orang tuamu untuk pergi kuliah ke luar negeri. Aku tidak setuju. Kau orang rendahan. Apa yang kau tahu? Apakah kesempatan untuk studi lanjut di luar negeri sesuatu yang orang biasa seperti kita bisa dapatkan kapan saja kita mau? Kau tidak tahu apa-apa. Hanya bicara melantur seperti itu. Biar ku beritahu, bagi Haiyan untuk dilahirkan di keluarga Zhou kalian adalah kesia-siaan yang mutlak. Menghina ayah mertua dan ibu mertuamu. Kau sudah kehilangan akal sehatmu. Kau berani memukulku? Aku akan membunuhmu. Zhou Haiyan, suamimu telah menghina orang tuamu lagi, dan kau hanya duduk diam. Sama sekali tidak peduli. Apakah kau bodoh? Sudah cukup. Dia hanya bermulut tajam tapi hatinya baik. Jangan beraksi berlebihan. Jika dia tidak bermaksud begitu di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata itu? Menurutku hatinya sudah hitam, dan mulutnya bahkan lebih buruk. Kau hanyalah orang bodoh sejati. Hai, kenapa kalian berhenti berdebat? Ini rumah sakit, bukan halaman belakang rumahmu. Permisi, kami hanya sedang mengurus urusan keluarga. Jika kalian terus mengganggu pasien, kami akan meminta keamanan untuk mengusir kalian semua. Mohon maaf. Sudah cukup Zhou Haiyan.
Karena suamimu memandang rendah kami, sebagai sekumpulan petani, kita tidak akan sering bertemu. Maka kita akan semakin jarang berurusan satu sama lain, mulai sekarang. Mengenai gajimu mulai sekarang. Setelah dibayar, aku akan pergi ke tempat kerjamu, dan mengambil setengah gajimu itu. Ayah, apakah ayah yakin ingin melakukan ini? Lalu kenapa? Kau tidak akan memberikannya kepada kami, bukan? Baiklah, maka aku akan pergi bertanya pada pimpinanmu. Apakah perjanjian yang kita tanda tangani benar-benar sah atau tidak? Ayah, apakah ayah benar-benar bertekad untuk menghancurkan saya? Apakah ayah hanya puas jika saya hancur? Su Haiyan, kau tidak bisa bicara seperti itu. Bagaimana mungkin aku merusakmu? Aku menyekolahkanmu sampai kuliah, dan kau belum membalas budi kami. Apa untungnya bagiku merusakmu? Perilaku yang merugikan diri sendiri seperti itu. Aku tidak akan pernah melakukannya. Biar ku beritahu, ayah mertua. Anda tidak akan mendapatkan satu sen pun. Begitu kan? Aku tidak akan mendapatkannya? Tidak apa-apa. Kalau begitu, lihat saja apa yang bisa kulakukan. Kau lihat saja, apakah aku bisa mendapatkannya atau tidak, itu saja. Ibu dan ayah, tidak ada dari kita yang berpikir rasional hari ini. Zhao Yang dan saya akan kembali menemui kalian lain hari. Kembalilah lain hari kalau begitu. Ayo pergi. Biarkan saja mereka makan. Aku sudah memasukkan obat ke dalamnya. Ayo pergi. Ayo pergi. Apa-apaan ini? Cukup. Zhu Haiyan, lihatlah orang tuamu yang baik itu. Mereka punya uang tapi tidak mau memberikannya kepada kita. Bagaimana bisa seorang ayah mertua begitu pelit? Cukup. Keluarga kalian, bukankah sama saja tidak memberi uang? Saya juga kesal. Tidak, bukan berarti keluargaku tidak punya uang. Hanya saja gaji bulananku masih harus kuberikan kepada orang tuaku. Aku, keluargamu, kedua orang tuamu punya pekerjaan, tapi mereka juga tidak memberimu uang. Bukan tanda tanya. Cukup, berhenti bertengkar. Kakek nenek kita patut dipuji, karena membuat keributan sebesar ini kali ini. Orang tua saya, sampai batas tertentu, akan membagikan sedikit kepada mereka. Ayo pergi sekarang, dan temui nenek dan kakek. Tepat sekali. Nenek dan kakek pasti akan memberi kita sedikit. Ayo kita cari nenek dan kakek. Ayo, ayo. Ibu dan ayah, apakah kalian benar-benar tidak berencana memberi adikku uang? Apa kau tidak mendengar dengan jelas? Apa yang baru saja dikatakan ibu dan ayah? Apakah telingamu tersumbat? Atau otakmu penuh dengan air? Tidak bisakah kau mengerti apa yang dikatakan ibu dan ayah? Sudah kubilang. Kau masih muda, baru 20-an. Kenapa pendengaranmu seperti kakek dan nenek? Dan otakmu juga tidak berfungsi. Entah kau ini mirip siapa? Aku hanya bertanya. Dulu. Bahkan jika ayah mengatakan sesuatu yang mustahil, satu tatapan memohon dari adikku akan membuat ayah mempertaruhkan nyawanya untuk memuaskannya. Itu dulu. Ini sekarang. Ibu dan ayahmu tidak akan pernah lagi menjadi seperti dulu. Memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kakek, nenek, Katakan padaku, kenapa kau masih keluar selarut ini? Kenapa kau baru saja kembali? Ada apa? Ada masalah? kakek, bagaimana menurut kakek tentang saya pergi ke luar negeri? Bagaimana menurut kakek? Itu hal yang baik. Bukankah kamu bilang bahwa setelah kamu kembali, kamu bisa menjadi pejabat tinggi? Kedengarannya hebat. Cucu, masa depan keluarga show kita. Semuanya akan bergantung padamu. Kakek, uang yang saya perlukan untuk belajar di luar negeri bukanlah jumlah yang kecil. Saya agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Bisakah kakek melihat apakah kakak dan nenek bisa membantu saya? Jangan khawatir, saya akan menanggung semua biaya hidup kakek saat sudah tua nanti. Tunggu sampai saya kembali. Kita akan merenovasi makam leluhur kita dengan layak, agar semua leluhur kita tahu bahwa seseorang dari keluarga Yu telah menjadi pejabat. Kita telah sepenuhnya membuang citra kampungan kita. Apa yang bisa lebih baik dari itu? Titu Sulung. Keluarga kita datang ke sini sebagai pengungsi dari luar perbatasan. Bagaimana mungkin kita memiliki makam leluhur seumur hidup ini? Apakah kamu sedang bermimpi? Tidak masalah. Katakan saja pada saya, di mana kampung halaman lama kita. Lalu kita bisa kembali dengan penuh kejayaan untuk merenovasi makam leluhur kita. Bukankah itu akan jauh lebih mulia? Nenek moyang kita adalah bandit. Kamu masih ingin merenovasi makam mereka? Kakek, apakah kakak bercanda? Bagaimana mungkin keluarga kita pernah menjadi bandit? Saya belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Apa yang terjadi dulu saat kamu masih kecil? Aku bahkan tidak berani mengatakannya. Jika ini terjadi beberapa tahun yang lalu, aku lebih memilih membawa rahasia ini ke liang kubur daripada berani mengucapkan sepatah kata pun. Jika kamu ingin pulang ke rumah untuk merenovasi makam leluhur kita, aku akan memberitahumu di mana mereka berada. Tunggu sampai nenek dan aku tiada. Lalu bawa kami berdua, orang tua ini, dan kuburkan kami di pemakaman leluhur di kaki makam kakek buyutmu. Jika orang-orang tahu bahwa keluarga kita adalah keturunan bandit, lupakan soal belajar ke luar negeri. Saya bahkan tidak akan bisa mempertahankan pekerjaan saya saat ini. Kakek, hari sudah larut. Kakak dan nenek, sebaiknya istirahat lebih awal. Jangan terburu-buru. Ini membawa kita pada masalah menantu keluarga Shaw. Wensi telah menikah ke keluarga lain.
Kamu adalah putri sulung dan cucu sulung dari keluarga Sol. Semua orang mengandalkanmu. Jadi aku masih harus untuk memamilimu soal ini. Ini kembali pada Kakek, kami masih harus bekerja besok. Jetty, Xiao Yang dan saya mohon pamit untuk pulang dan beristirahat lebih dulu. Kalian berdua sebaiknya istirahat lebih awal. Saya akan datang mengunjungi kalian lagi besok. kalau begitu kita bicara lain kali. Pak Tua, apa menurutmu anak-anak akan mempercayai apa yang kau katakan tadi? Entah itu percaya atau tidak. Bahkan peluang 1%. Sudah cukup untuk membuatnya takut. Siapa yang nyuruh dia datang dan menakutiku di tengah malam? Bagaimana mungkin aku bisa mengampuninya? Kamu benar-benar pandai mengarang cerita. Zhu Haiyan. Kenapa mulutmu selalu untuk cari masalah? Kenapa pula kau ungkit-ungkit makam leluhur? Saya hanya berpikir bahwa orang tua biasanya peduli cukup banyak tentang makam leluhur mereka. Bukan? Saya pikir saya sedang berusaha menyenangkan kakek. Tapi ternyata saya malah membuat keadaan semakin buruk. Tidak apa-apa. Aku akan pergi membicarakan hal itu lagi dengan kakek dalam beberapa hari ke depan. Itu mungkin. Dia mungkin akan melupakannya begitu saja. Tapi beberapa hari lagi, sudah terlambat untuk mengurus dokumennya. Kakak. Apapun syarat yang dimiliki keluargamu, sebutkan saja. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahan. Atas kesalahan cucu perempuanku. And narrated by M Media. Di keluarga kami. Putra sulungku yang membuat keputusan akhir. Pertama-tama, sejak semua ini terjadi, aku rasa istriku tidak benar-benar layak untuk terus bekerja di mesin ini. Dia tidak seharusnya terus melakukannya. Tenang saja, aku bukan orang seperti itu. Istrimu masih sama seperti sebelumnya. Dia bisa melakukan apapun yang perlu dia lakukan. Aku tidak akan mempersulitnya. Manajer pabrik Liu, Anda mungkin tidak tahu ini. Tapi istriku, pikirannya tidak benar-benar jernih saat ini. Jika dia terus bekerja di sini, aku khawatir itu mungkin menyebabkan pabrik mengalami kerugian yang tidak perlu. Biarkan istriku pensiun dini saja, kalau begitu. Pria ini tidak meninggalkan celah sedikit pun dalam ucapannya. Tidak heran orang tua itu mengatakan, putra sulungnya lah yang membuat keputusan. Baik. Tidak masalah. Mengenai kompensasinya, ada 6 orang di keluarga kami. Untuk masing-masing dari kami setidaknya 5.000. Ayah, 30.000 yuan. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Ayah, apakah aku sedang bermimpi? Jianjun, tampar dia. Mengerti? Lupakan, lupakan. Aku akan melakukannya sendiri. Ibu ayah, kali ini, semuanya berkat kalian berdua. Ini, untuk kalian. Ibumu dan aku akan mengambil satu bagian, itu sudah cukup. Kami tidak butuh sisanya. Ayah, tolong ambil ini. Ini, semuanya adalah hak kalian. Apa maksudmu milikku yang sah? Kamu yang paling banyak bekerja untuk ini. Mengambil bagian ini saja sudah berarti memanfaatkanmu. Ayah, bagaimana dengan ini? 5.000 yuan ini, bawa kembali ke desa, dan bantu aku menyewa 2 bukit tandus. Shigua. Kenapa menyewa bukit-bukit tandus itu? Butuh kerja keras untuk menembangkannya. Belum lagi tenaga dan biayanya. Dan kamu bahkan tidak bisa menanam apapun di sana. Tidak ada yang mau membelinya bahkan seharga 1.000 yuan. Aku tidak berharap menghasilkan uang dari bertani pula. Ketika akhirnya zona itu diubah, aku bisa mendapatkan banyak uang untuk kedua bukit itu. Ibu, pikirkanlah, jika uang ini tetap padaku, anak-anak semua melihat, mulai sekarang, itu pasti akan menimbulkan masalah dalam keluarga. Selain itu membeli properti dan tanah, adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jadi, ibu harus mengambil kembali uang ini, dan membantuku, menyewa 2 bukit tandus itu. Si gua benar. Kapanpun, kamu harus memiliki sebidang tanah milikmu sendiri. Membeli properti dan tanah adalah satu-satunya cara yang tepat. Ambillah. Kalau begitu, aku akan menyimpannya. Jianjun, Chunyan, ini 5.000 yuan untuk kalian masing-masing. Simpan uang ini baik-baik. Apapun yang terjadi mulai sekarang, keluarga tidak akan memberi kalian uang lagi. Ayah, aku tidak tahan lagi. Simpanlah untuk ayah dan ibu hidup. Sudah kubilang ambil saja. Kalian sudah dewasa sekarang, dan kalian akan butuh uang untuk segalanya nanti. Benar sekali, Jianjun. Ambil uangnya. Anggap saja itu hadiah dari ibu dan ayah. Baiklah. Ayah, kenapa ayah tidak memegang ini untukku? Jika ayah dan ibu ingin aku membeli properti atau tanah, nanti akan kuambil kembali. Ayah,
Ada apa? Bukankah kau menyuruhku menyimpannya untukmu? Apa kau hanya mengatakannya saja? Kenapa ayah tidak bisa memberi sedikit saja? Memberi apa? Kau bahkan belum menikah. Uang ini seharusnya diserahkan kepada keluarga. Saat kau akhirnya menikah dan mulai menjalani hidup yang layak, aku akan mengembalikannya padamu. Benar. Ayahmu benar. Hanya jika kau sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan pria bermarga Sun itu dan berhenti menemuinya di belakang kami, baru kau akan mendapatkan uang ini. Apakah aku sebodoh itu? Apa yang dilakukan Sun Ming diketahui oleh semua orang di jalan ini. Jika aku terus mengganggunya, aku bukan orang yang baik, bukan? Kapan kau pernah bersikap seperti itu? Julian, Bicara soal setan, dia pasti muncul. Sun Ming, kenapa kau ada di sini? Julian, kemari sebentar. Gadis itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Itu hal yang baik. Ayah tidak memberikan uang itu padanya tadi. Entah dia meniru siapa. Aku akan menelponnya kembali. Jangan menelpon lagi. Kau, biarkan saja dia belajar dari kesalahannya. Jika dia terus bersikap seperti ini, tak seorang pun dari kita harus memedulikannya lagi. Sun Ming, Julian, apa yang kau lakukan di The sini? film was Julian, translated and apa kau narrated masih by marah soal M kejadian Media. hari itu? Aku terpaksa melakukannya. Kau tahu bagaimana kondisi keluargaku. Jika aku ingin masuk ke pabrik mesin itu, aku harus menjalin hubungan dengan Liu Xiaohong. Kau tahu bahwa hanya kau yang ada di hatiku. Aku hanya takut menyinggung Liu Xiaohong. Aku tadinya berencana untuk putus dengannya setelah aku masuk ke pabrik itu. Aku tidak menyangka. Julian, kau benar-benar satu-satunya yang ada di hatiku. Julian sudah tidak bisa diselamatkan. Dia pasti akan menyerah. Sun Ming, mari kita menikah. Junyan, dia telah dijual oleh seseorang dan masih menghitung uang untuk mereka. Ginjal itu tidak berharga mahal saat ini. Kalau tidak, entah di sudut mana Chunyan. Tergeletak sekarang. Dijadikan pupuk. Kau ingin menikah setelah melakukan beberapa tipu daya. Kalau aku ingin menikah, sudah kulakukan sejak lama. Bukan giliranmu, dasar kau keparat. Menikah, aku tentu saja mau. Tapi Ayan dan saudara-saudaraku masih ditahan di kantor polisi. Ini tidak bisa disembunyikan lagi. Jika hari ini dia berani mengiyakan Sun Ming, aku akan mengusirnya dari rumah ini. Itu tidak masalah. Kita bisa pergi mendaftar dulu. Setelah kita terdaftar, kita bisa mengeluarkan ayah dan saudara laki-lakimu. Orang ini punya banyak sekali akal bulus. Jika Ayat dan yang lainnya belum bebas, bagaimana mungkin aku tega untuk pergi mendaftar? Pernikahan seharusnya menjadi momen yang membahagiakan. Kau tidak ingin melihatku bermuka masam saat kita pergi mendaftarkan? Pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup. Aku ingin bahagia saat kita pergi menikah, saat kita menceritakannya pada anak-anak kita nanti. Itu harus menjadi kenangan yang indah. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai mereka keluar sebelum kita membicarakannya. Julian, aku tahu kau masih marah. Semua kesalahan ada padaku. Jika kau ingin marah, kau bisa memukulku. Kamu boleh memarahi saya, asal jangan mengabaikanku. Sun Ming, Julian, kau menyuruhku memukulmu. jadi, apa kemarahanmu sudah reda? Bisa kau maafkan aku? Tidak, Julian, lalu apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? itu sederhana. Kau, kembalikan semua uang yang kuhabiskan untukmu. Selama bertahun-tahun, aku akan memaafkanmu. Berapa banyak uang yang kuhabiskan untukmu? Aku punya semuanya tertulis. Selama bertahun-tahun ini, kau belum pernah mengeluarkan uang sepeser pun untukku, dan kau terus meminta uang padaku. Selama bertahun-tahun, sejak kita bertemu sampai sekarang, kau telah menghabiskan uangku. 456 yuan 68 sen. Dia bahkan membuat catatan keuangan. Julian, kenapa kau menghitung-hitung itu? Aku pikir, ini adalah kenangan indah di antara kita. Jadi aku ingin mencatatnya. Kenangai, dasar aneh. Kau tahu kondisiku saat ini. Aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekarang. Tapi jangan khawatir. Setelah aku punya uangnya, aku pasti akan menggantinya. Kalau begitu tunggu sampai kau punya uang untuk membicarakannya. Julian, aku mohon padamu. Tolong selamatkan Ayat dan saudara-saudaraku dulu. Sun Ming, aku sudah membuat diriku sangat jelas. Pertama, kita pergi dan mendaftarkan pernikahan kita. Kedua, bayar kembali semua uang yang kuhabiskan untukmu. Maka aku akan memaafkanmu. Kau tidak punya apa-apa. Kau mencoba untuk mendapatkan tumpangan gratis. Tumpangan gratis? Jika kau tidak ingin menikah denganku, maka berhentilah menempel padaku. Aku masih harus menikah di masa depan. Jika orang lain melihat ini, itu tidak akan baik untuk reputasiku.
Junyan, apa kau benar-benar bisa sekejam ini? Setelah bertahun-tahun kita bersama, kau akan membuang semuanya begitu saja? Son Ming, itu bisa membuktikan seberapa besar aku menyukaimu. Aku berpenghasilan 23 yuan 5 jia sebulan. Dan aku bahkan tidak berani membelanjakannya untuk diriku sendiri. Aku memberikan semuanya padamu. Pernahkah kau mengeluarkan uang sepeser pun untukku? Junyan, aku tahu. Itulah sebabnya saya katakan, mari kita bebaskan Ayat dan yang lainnya dulu. Lalu kita bisa menikah dengan bahagia. Aku akan menikahimu. Bukankah itu lebih baik? Pernikahan? Apa yang bisa kau tawarkan untuk pernikahan? Lagi pula, apakah mereka keluar atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Jadi semua yang kau katakan padaku, aku tidak bisa membantumu dengan itu. Bagaimana bisa kau tidak membantu? Kau hanya perlu menulis surat pengampunan. Kenapa aku harus menulis surat pengampunan untukmu? Entah mereka membayar, atau mereka masuk penjara. Junyan, dengan hubungan kita, selama bertahun-tahun, tidak bisakah kau berbelas kasih sedikit saja? Son Ming, aku bicara tentang hukum. Dan kau bicara kepadaku tentang perasaan. Aku bicara tentang perasaan. Dan kau di sini bertindak seperti preman denganku? Apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Kau sama sekali tidak punya apa-apa. Kau mengharapkanku menulis surat pengampunan. Hanya karena kau memintanya. Kau punya nyali juga. Dan kau seharusnya tidak memohon padaku. Kau seharusnya memohon pada Direktur Liu. Karena kau dan Liu Xiaohong adalah orang-orang yang sebenarnya terlibat. The film was Tepat sekali. translated and narrated by Lucunya, M Media. aku tidak pernah menyangka kau orangnya seperti ini. Orang seperti apa aku ini? Dengan standar apa kau mendefinisikanku? Kau berdarah dingin, tidak tahu berterima kasih, dan tidak tahu malu. Siapapun yang menikahimu akan terkutuk selamanya. Orang punya banyak sisi. Sisi manapun yang kau lihat, itu saja yang pantas kau lihat. Jika saja Cunyan tidak terobsesi dengan romansa, lidahnya yang tajam tidak akan ada tandingannya. Baiklah, Su Cunyan, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Jika kau terus bersikap seperti ini, jangan pernah cari aku lagi. Mulai sekarang, aku juga tidak akan menikahimu. Son Ming, aku hanya berharap kau tidak pernah datang menemuiku lagi. Pergilah. Su Cunyan, dasar kau keparat. Kau percaya padaku? Kau akan menyesali ini. Kau benar-benar tidak punya harapan. Aku perlu berolahraga. Duduk di sini membuat punggungku sakit. Aku mau ke kamar kecil. Ayah, aku akan ikut denganmu. Ayah, ibu, hari ini cuacanya cerah. Ayo kita jalan-jalan di desa. Baik, Kita akan pergi ke ladang untuk bekerja. Sudah ku bilang. Aku Zhou Cunyan. Tidak selemah itu. Ayah, bolehkah aku duduk di meja untuk makan? Tidak. Kalau begitu aku akan berjongkok saja. Ayo makan, makan. Ayah, ibu, kalian berdua baru saja keluar dari rumah sakit. Setidaknya kalian bisa memberitahuku. Kakak, kita sudah keluar dari rumah sakit berhari-hari, dan kau baru memutuskan untuk muncul sekarang. Aku sedang sibuk akhir-akhir ini, tidak punya waktu luang. Terlepas dari semua itu, setidaknya kalian bisa memberitahu kami, aku hanya melakukan perjalanan sia-sia ke sini tanpa hasil. Sepanjang hari kau sibuk bertingkah seperti kaisar, yang mengatur seluruh dunia. Kami di rumah sakit dan jangankan membantu, kau bahkan tidak menampakkan batang hidungmu sekalipun selama itu. Dan sekarang setelah ibu dan ayah sudah keluar, kami masih harus bersusah payah memberitahumu. Tunggu dulu. Cunyan, itukah cara bicara yang sopan kepadaku? Bagaimana aku harus bicara padamu? Aku berdiri di sini bicara padamu. Yang kau lakukan saat pulang setiap hari hanyalah memanfaatkan kenyamanan kami. Belum puas juga kau? Ibu, ayah, Cunyan berbicara kepadaku seperti ini. Apakah kalian berdua hanya akan membiarkannya begitu saja? Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja langsung. Berhenti bersikap seperti orang gila. Berapa banyak uang yang diberikan Direktur Liu kepadamu agar kau setuju untuk keluar dari rumah sakit? Berapa? 2.000 sebagai biaya nutrisi. 1.000 untuk kakek dan nenek. Dan 1.000 sisanya. Kami bagi 4, masing-masing 250. Tidak, ayah. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal seperti itu. Kau menolak 20.000. Hanya untuk mengambil 2.000. Tidak ada orang yang akan percaya itu, bahkan hantu pun tidak. Bagaimanapun juga, aku adalah anak tertua di keluarga ini. Urusan di rumah ini. Setidaknya aku harus punya hak untuk tahu, kan? Akulah yang memegang kendali di rumah ini. Kami sudah memberitahumu, tapi kau tidak percaya. Hayan, kau adalah anak tertua di keluarga ini. Contoh seperti apa yang kau tunjukkan pada adik-adikmu? Hak untuk tahu katamu.
Kau tidak pantas mendapatkannya. Baiklah, jika ayah tidak mau memberitahuku, itu juga tidak masalah. Tapi saat ini, aku sedang berada di saat yang sangat kritis. Jika aku tidak menyelesaikan dokumen untuk pergi ke luar negeri sekarang, aku akan terlambat. Ayah, ibu. Kalau begitu selesaikan. Ayah, aku sedikit kekurangan uang. Bisakah kalian membantuku sedikit dulu? Aku tidak bisa menanggungmu. Aku tidak punya uang. Semua uang sudah diberikan ke nenek untuk ladang. Ayah, berhenti berpura-pura. Kepergianku ke luar negeri. Itu membawa kehormatan bagi keluarga Zhou kita. Saat aku kembali nanti, aku akan menjadi direktur biro atau wakil direktur. Dan ayah akan menjadi ayah dari seorang direktur. Bisakah ayah seorang direktur hidup selamanya? Ayah, Ada apa? bukankah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Saat aku kembali dan memberitahu semua orang, ayah dan ibu akan sangat bangga. Saat itu nanti, kedudukan keluarga Zhou kita di desa akan benar-benar berbeda. Berdiri pun akan berbeda. Kita masih tinggal di desa, bukan? Atau apakah kau berencana untuk memboyong seluruh keluarga kita ke kota? Harga diri yang kau miliki itu terlalu mahal harganya. Kita tidak mampu membayarnya. Dengarkan dirimu sendiri. Di setiap keluarga, ketika seseorang sukses, seluruh keluarga mengumpulkan upaya mereka untuk mendukungnya. Demi masa depan keluarga kita, keluarga ini harus menjadikanku sebagai fondasi, agar kita bisa berkembang lebih baik lagi. Jika tidak, kita akan menjadi petani seumur hidup kita. Ibu, katakan sesuatu, maukah ibu? Berhenti makan. Katakan sesuatu. Jangan terus menjadikanku orang jahat. Bisa kau lakukan itu? Haiyan, keluarga benar-benar tidak bisa membantumu di sini. Saat ini keluarga ini punya niat, tapi tidak punya kemampuan. Lagi pula, ayah dan ibu tidak hanya punya kau sebagai anak. Benar kan? Apapun yang ingin kau lakukan, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Ibu, apakah ibu hanya akan duduk diam dan melihat masa depan putrimu hancur berantakan? Jika tidak bisa keluar negeri, bekerjalah dengan giat di pekerjaanmu. Kepala biro dan wakil kepalamu itu, apakah ada di antara mereka yang pernah keluar negeri? Bagaimana bisa kau bilang masa depanmu hancur? Bukankah ada kesempatan yang lebih baik tepat di depanku sekarang? Aku hanya ingin mencoba meraihnya. Bagus kalau kau punya ambisi. Tapi keluarga benar-benar tidak bisa membantumu sekarang. Mulai sekarang, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Ayah, ibu. Apapun yang aku minta di masa lalu, kalian selalu mengabulkannya. Jadi mengapa kali ini dengan pergi ke luar negeri? Itu justru tidak mungkin. Ayah, ibu. Aku tidak pernah memohon apapun kepada kalian. Ini juga akan menjadi yang terakhir. Aku memohon kepada kalian. Tolong bantu aku sekali ini saja. Zhou Haiyan, bukan karena ayah tidak ingin membantumu, tapi tidak ada uang di rumah. Ayah, ini adalah masa depanku untuk seumur hidup. Bagaimana ayah bisa begitu kejam? Kau harus memperjuangkan masa depanmu sendiri. Berhenti mencoba menyandera kami. Zhou Haiyan, kami sudah membiayai kuliahmu. Apalagi yang kau inginkan dari kami? Tuhan, tolong sambar serigala haus darah ini dengan sambaran petir dan bunuh dia. Sudah cukup. Ayah, Kakek. Aku tahu kakak tidak akan mengabaikanku begitu saja. Berhenti di situ. Haiyan, keluarga Zhou kita tidak pernah mengecewakan Mukhtar. Kau, lihat bagaimana kau membuat orang tuamu begitu marah. Kapan kau pernah memenuhi tanggung jawab sebagai anak sulung? Dasar tidak tahu diuntung. Keluarga Zhou kami benar-benar tidak sanggup lagi menanggungmu. Jika kau ingin mempertahankan pekerjaanmu, maka pergilah dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menanggalkan harga diriku dan membuat keributan di kantor manajer publik liumu. Kakek. Aku mengerti sekarang. Kakek sudah tinggal di rumahku begitu lama, tapi kakek tidak pernah mempertimbangkan kepergianku ke luar negeri, bukan? Apakah begitu? Haiyan, aku ini kakekmu. Apa salahnya menginap di rumahmu selama beberapa hari? Bukankah kau bilang ingin berbakti? Kau bertingkah seolah-olah kami telah menyakitimu. Bagaimana ayah bisa bicara seperti itu pada kakek? Ayah, ibu, kalian tidak perlu bersikap seperti ini. Aku mengerti sekarang. Kalian benar-benar tidak ingin mengakui aku sebagai putri kalian lagi. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku akan pergi saja.
Haiyan, Menantu. Si gua benar. Anak-anak punya takdirnya sendiri. Kau sudah menunaikan kewajibanmu. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Duduk. Ayo duduk, duduk. Mari makan. Makanannya mulai dingin, cepatlah. Jadi, apa kau sudah dapat uangnya? Bicara. Dapat uangnya atau tidak? uang orang tuaku diambil untuk membeli rumah halaman itu. Uang nenek dan kakek diambil untuk membeli tanah. Mereka membeli rumah dan tanah. Tapi bagaimana itu bisa lebih penting daripada kau pergi ke luar negeri? Kau tidak berguna. Apakah kau tidak mendengarkanku? Tidak ada seorang pun di keluarga itu yang peduli padaku lagi. Aku tidak akan pernah mendapatkan sepeser pun lagi dari mereka. Kau adalah anak paling menjanjikan di keluarga Shaw, sekalipun mereka tidak peduli padamu. Mereka tetap harus memberimu uang. Bagaimana kau bisa pergi ke luar negeri tanpa uang? Aku ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih baik. Kenapa aku harus bergaul dengan sekumpulan petani seperti mereka? Aku butuh uang itu. Zhao Yang, jika bukan karenamu, yang selalu bertingkah seperti orang gila di depan orang tuaku, mengapa mereka begitu kecewa padaku? Mengapa mereka berhenti peduli padaku? Ini semua salahmu. Aku beritahu kau, entah kau pergi ke keluargamu dan mendapatkan uang itu, atau kita bercerai. Pergi, Cerai? Cerai apa? Kemana aku harus? pergi. Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila, dia? 3 bulan kemudian. Pak Tua. Ibu, kabar baik, kabar baik. Rencana rute desa kita kebetulan melintasi Bukit Tandus. Peta rencana pembangunan yang ayah beli itu. Benarkah? Lihat saja sendiri. Aku melihatnya. Ayah, apa itu benar? Keluarga kita akan kaya raya. Chunyan. Apa yang kau senyumkan? Apa urusannya denganmu? Ayah, kenapa bicara seperti itu? Aku kan cuma ikut senang untuk ayah. Benar. Tepat sekali. Kau seharusnya ikut senang untuk kami. Ya. Ibu dan ayah sudah membuat rencana. Kami akan pergi ke luar negeri. Lalu bagaimana denganku? Kau mau menelantarkanku begitu saja? Seperti kata pepatah, setiap anak memiliki nasibnya sendiri. Ibu dan ayah berhak menikmati masa tua kami. Mulai sekarang kau harus mengurus dirimu sendiri. Kau diam saja di sini dan jaga rumah. Oke. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Akhirnya aku bisa melihat kalian lagi. Kakak, bagaimana kau bisa jeti seperti ini? Seharusnya aku tidak pernah sudah menikah dengan si brengsek Xiaoyang itu. Untuk pergi ke luar negeri dan bersekongkol dengan orang tuanya. Untuk menjualku ke pegunungan. Hanya dengan susah payah aku berhasil melarikan diri. Aku salah, ayah, ibu. Tolong, aku mohon ampunilah aku. Haiyan. Bangun, cepat bangun. Bagaimana bisa keadaan jadi seperti ini? Haiyan. Bukan karena kau akhirnya sadar kau salah. Kau akhirnya sadar siapa yang benar-benar peduli padamu. Ayah dan ibu akan membantumu untuk terakhir kalinya. Hidup adalah jalan yang harus kau tempuh sendiri. Mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik.